Saya sudah ingin mengabdi terhadap bangsa ini, tetapi kok kita tidak diperhatikan gitu. Misalnya kesejahteraan. Ya karena kan pastinya itu suatu hal yang lumrah ya. Betul. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau kita nggak bisa ngebahas masalah nasionalisme saja gitu. Iya Bener nggak? Iya benar. Kita pengennya jiwa dada kita tuh, waduh, merah putih. Merah putih, jelas. Tetapi mau makan apa besok kita masih bingung. Iya. Nah ini yang akhirnya menjadi selalu masalah gitu, Bung. Iya, jadi dari pendidikan itu bisa kemana-mana ya padahal. Pasti. Iya, padahal kalau misalnya kita tahu bahwa dari dulu seperti itu, kenapa nggak diubah gitu kan? Nah Anehnya ini seperti Bung. itu, jadi kayak berubah-berubah terus gitu kan? Karena banyak faktor ya kalau menurut saya ya. Karena semuanya itu serba kepentingan gitu. Betul. Ya saya sadar gitu kalau misalnya kualitas sumber daya manusia di negeri ini bermasalah terus, ya pastinya banyak orang yang akan memanfaatkan gitu keadaan seperti ini. Ini yang kita dari dulu itu nggak pernah memikirkan sejauh itu. Ya. Iya, benar. Karena apa? Karena semuanya kepentingan loh. Jadi sengaja dibuat seperti ini gitu Pak? Saya meyakini seperti itu. Karena kalau rakyat makin pintar, pasti rakyat tidak mau terus-terusan digoblok-goblokin gitu. Mereka akan bertindak gitu. Ya dulu kita kan melawan penjajah, gampang. Karena udah jelas beda warna kulit. Iya. Ya. Beda negara juga. Beda negara juga. Sekarang kita melawan bangsa sendiri, yang warna kulitnya jadi sama gitu. Kalau menurut kalian itu lebih sulit atau lebih gampang melawan bangsa sendiri? Iya pasti lebih sulit lah Pak. Nah itu. Dibanding melawan orang yang jelas kita punya semangat untuk melawan dia. Benar. Tapi kalau kita melawan bangsa sendiri itu kayak, kok gue yang bego? Iya benar. Jadi kayak berperang dengan diri sendiri aja gitu. Ya saya melihat kondisi seperti ini memang diciptakan, Bung. Saya yakin bukannya ini ya berjalan secara mengalir begitu saja. Kondisi seperti ini memang sepertinya ya diinginkan oleh segelintir orang gitu. Jadi kayak terbelenggu gitu ya Pak? Benar. Dan mereka mulai menghancurkan dari dunia pendidikan dulu. Itu dasar banget sih. Itu dasar banget. Karena semakin dunia pendidikan gak berkualitas, itu akan menciptakan masyarakat yang gak berkualitas. Akhirnya bangsa ini mudah untuk kita setir gitu. Nah masalahnya yang mensetir ini siapa? Iya, yang berkepentingan. Pastinya. Nah di sini gue yang saya lihat, kalau dunia pendidikan kita tidak kita pikirkan ya, Betul. secara serius, Iya. saya yakin gap antara si miskin dan si kaya itu akan selalu jauh, ya. Dan akibatnya bangsa ini sulit untuk maju gitu. Iya, dipikir-pikir ya Pak, dari dulu kebijakan tentang pendidikan itu, jadi yang bagus itu nggak dipertahankan. Iya. Kayak misalnya yang bagus di tahun lalu dilanjutkan lagi. Enggak, jadi yang bagus di tahun lalu tuh bener-bener diganti total. Iya. Karena semuanya karena kepentingan. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang berkesinambungan secara lanjut gitu, perbaikan itu. Benar. Saya meyakini banyak orang yang sudah tahu rahasia ini, ya. Ya tetapi mereka membiarkan saja. Karena apa? Karena semakin dunia pendidikan ini berantakan, semakin negara kita ini gampang untuk diambil alih. Saya yakin yang kayak ini deh, kayak misalnya kita ingin membangun sebuah rumah, kan yang dibutuhkan di awal apa coba? Fondasi. Bukan. Batu. Blueprint. Blueprintnya, rumahnya ini. Blueprint ini yang paling penting karena ini menjadi suatu model, gitu, rancangan gitu, yang akan kita buat rumah yang kita impikan. Tetapi kalau rancangannya saja sudah nggak jelas gitu ya, pastinya kita bisa nggak bangun rumah sesuai yang kita inginkan. Iya, cak-cakan ya.
Nggak mungkin bisa. Tiba-tiba bangun tiangnya dulu, Iya. nggak ada pondasinya. Benar. Karena nggak ada kejelasan dari awal. Iya betul. Begitupun juga dengan dunia pendidikan. Kalau nggak ada blueprintnya, nggak ada rancangannya, kita ini mau kemana arahnya, akhirnya setiap ganti menteri pendidikan pasti berubah. Itu udah rahasia umum ya Pak ya? Itu udah rahasia umum. Saya yakin banyak orang yang sudah tahu, tapi tutup mata. Ya karena itu Bung yang saya melihat banyak orang yang merasa bahwa kepentingan gue ini di atas kepentingan yang lain gitu. Egoisme ini gitu. Akhirnya ya sudah. Mereka ya sangat senang gitu. Kalau keadaan negara kita ini ya nggak pernah menjadi negara maju. Nah, jadi ini adalah PR bagi kita semua, Bung. Saya tidak mau menyalahkan pemerintah. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Cuma saya hanya mau mengingatkan, ayo. Ketika kita sudah menyadari gitu ya, masalah utama di negeri ini adalah kualitas pendidikan. Maka marilah kita berusaha gitu. Menjadi problem solver bagi dunia pendidikan di negeri ini. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Tentang dunia pendidikan dan masalah. Sampai Sekarang. Iya ya, saya juga berpikir seperti itu ya saudara. Oke baik, silakan mau bertanya silakan tanyakan saja langsung lewat kolom komentar atau misalnya bisa langsung diklik link deskripsi yang sudah disediakan. Gabung WA-nya, gabung Telegram-nya, baca-baca juga artikelnya juga di sana sudah disediakan semuanya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.